Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Mujibur Rahman dengan NIM 12208193056 dari program studi Tadris Biologi jurusan Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia untuk kelas 8 SMP atau MTS mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni melalui pembelajaran siswa diharapkan dapat mengetahui yang pertama bagian-bagian rangka, kedua kegunaan rangka, yang ketiga jumlah tulang pada rangka sebagai sistem gerak pada manusia. Oke, kita masuk ke materi. Nah, sebenarnya apa sih gerak pada makhluk hidup? Nah, ini ada gambar ya, kalian bisa lihat. Nah, dapatkah kamu melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Nah, salah satu gerakan ini adalah kemampuan untuk bergerak sebagai ciri dari suatu makhluk hidup tersebut. Nah, pada umumnya hewan terlihat nyata gerakannya karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah, sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata. Nah, kemudian sistem gerak pada manusia itu tersendiri. Nah, tahukah kamu sebenarnya kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Nah, apakah tulang dan otot itu? Bagaimana cara tulang dan otot bergerak di tubuh kita? Bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Terganggukah sistem gerak? Nah, pertanyaan ini akan bisa kita jawab melalui materi yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama, poin A, tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Nah, berdasarkan jenisnya ada dua macam tulang, yakni tulang rawan atau kartilago, kemudian yang kedua tulang keras atau osteodon. Nah, tulang rawan ini biasanya ada pada pertumbuhan awal seperti pertumbuhan ketika kita masih bayi. Kemudian tulang keras ini juga disebut juga dengan tulang dewasa. Yang pertama, tulang rawan. Adapun jenisnya yang pertama tulang rawan hialin dengan ciri-ciri bentuk tulang rawan terbanyak, kemudian mempunyai matriks homogen, halus dan transparan. Kemudian terletak pada cincin trakea, kuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian tulang rawan elastis. Nah, ciri-ciri dari tulang rawan elastis yakni bersifat lentur, matriks mengandung serat elastis yang bercabang-cabang, kemudian terletak pada epiglotis dan bagian-bagian luar telinga. Kemudian yang selanjutnya, tulang rawan fibrosa. Nah, ciri-ciri dari tulang rawan fibrosa yakni bersifat kurang lentur, matriks mengandung serat kolagen tidak teratur, dan terletak pada antara ruas tulang belakang. Nah, untuk yang selanjutnya dari tulang keras. Nah, tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Nah, sel tulang keras disebut osteosit, membentuk konsentris berlapis-lapis. Nah, ciri-cirinya bagian luar tulang keras dilapisi oleh periosteum, tempat melekatnya otot. Nah, matriks tulang keras tersusun atas matriks kolagen, kemudian juga ada mineral seperti ion kalsium, magnesium, dan potasium. Kemudian matriks tulang keras membentuk lingkaran konsentris, di mana lingkaran konsentris ini disebut juga lamela. Kemudian lingkaran sel dan matriks mengelilingi saluran Havers.
ini ada gambaran dari tulang keras, di mana di dalam saluran Harvest terdapat pembuluh darah penyuplai makanan bagi sel tulang keras. Tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lain, dan saluran Harvest melalui kanalikuli atau saluran oksigen, makanan, dan membuang limpah. Saluran Harvest, lingkaran sel, dan lingkaran matriks tulang keras membentuk sistem Harvest. Nah, di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning, di mana berfungsi untuk penimbunan lemak, atau kemudian sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah. Kemudian di tempat ini juga terdapat pembentukan dan perusakan tulang keras, diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan hormon paratiroid. Nah, kemudian berdasarkan sifat matriksnya, tulang dibedakan menjadi yang pertama tulang kompak, di mana tulang kompak ini memiliki ciri-ciri matriks padat dan rapat. Contohnya lapisan luar tulang pipa. Kemudian tulang spons, di mana ciri-cirinya memiliki matriks berongga. Contoh dari tulang spons yakni tulang pipih dan tulang pendek. Nah, kita bahas dulu tulang pipa. Nah, tulang pipa berbentuk tabung dan umumnya berongga. Tulang pipa terbagi menjadi 3 bagian. Diafise bagian tengah, terdiri atas tulang kompak. Di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Kemudian epifise, kedua ujungnya terdiri atas tulang spons. Kemudian cakra epifise antara epifise dan diafise. Nah, contohnya ada tulang paha, betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengupil. Kemudian yang selanjutnya ada tulang pipih. Nah, tulang pipih memiliki ciri-ciri berbentuk pipih dan berongga. Contoh dari tulang pipih ini adalah tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Kemudian yang selanjutnya adalah tulang pendek dengan ciri-ciri berbentuk silindris dengan contoh pergelangan kaki dan tangan. Kemudian contoh tulang keras selanjutnya adalah tulang tak beraturan, di mana ciri-cirinya adalah berbentuk tidak beraturan. Contohnya adalah pada tulang wajah dan tulang belakang. Nah, ini ada penggambaran dari tulang belakang. Nah, kita bahas mengenai pembentukan tulang. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Nah, di mana dari tulang rawan saya sebutkan di awal tadi, tulang rawan umumnya dimiliki oleh bayi, kemudian akan berubah menjadi tulang dewasa atau tulang keras, di mana perubahan tersebut disebut osifikasi. Nah, pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Nah, di dalam tulang rawan terdapat rongga terisi osteoblas. Osteoblas membentuk osteosit konsentris. Nah, osteosit akan mengekspresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Matriks terisi kalsium dan fosfat, sehingga matriks tulang akan mengeras. Kemudian poin B, materi selanjutnya, susunan rangka tubuh manusia. Sebelum itu, kita bahas mengenai fungsinya dulu. Fungsi rangka tubuh. Di antara fungsinya, yakni ada memberi bentuk tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, tempat menyimpan energi, kemudian sebagai rangka aksial atau sumbu tubuh, kemudian rangka apendikular sebagai anggota tubuh.
Nah, ini contohnya tadi rangka aksial. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Nah, terdiri atas tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan tulang telinga. Ini bisa kita lihat gambarnya. Oke, tulang aksial. Kemudian tulang belakang atau vertebrae. Nah, berfungsi sebagai penyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Di mana tulang belakang terdiri atas 7 ruas tulang leher atau serviks, 12 ruas tulang punggung atau toraks, 5 ruas tulang pinggang atau lumbar, 5 ruas tulang kelangkang, sakrum yang menyatu, kemudian 4 ruas tulang ekor atau coccygia yang menyatu. Nah, kemudian rangka aksial yang selanjutnya yakni tulang dada atau sternum dan rusuk atau costrae. Nah, bersama-sama menjadi pelindung organ di dada, yakni seperti paru-paru dan jantung. Tulang dada atau sternum dan rusuk costrae terdiri atas bagian hulu atau manubrium yang melekat pada tulang langka. Kemudian bagian badan atau gladiolus melekat pada rusuk sejati. Kemudian ada juga taju pedang atau kyphoid. Nah, tulang rusuk sendiri terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, yang selanjutnya adalah rangka apendikular atas. Rangka apendikular atas terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Gelang bahu atau pectoral girdle terdiri atas 2 buah tulang selangka atau clavicula, kemudian 2 buah tulang belikat atau scapula. Kemudian tulang tangan terdiri atas 2 buah tulang lengan atas, 2 buah tulang hasta, 2 buah tulang pengubil, 16 buah tulang pergelangan tangan, kemudian 10 buah tulang telapak tangan, dan 28 buah tulang jari tangan. Yang selanjutnya kita bahas mengenai rangka apendikular bawah. Di mana rangka apendikular bawah terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Gelang panggul atau pelvic girdle terdiri atas 2 buah tulang usus, 1 buah tulang kemaluan, kemudian 2 buah tulang duduk. Nah, untuk merefleksikan apa yang saya jelaskan tadi, adik-adik bisa mencatat. Ini ada soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Ini bisa dicatat dan nanti akan jadi bahan evaluasi untuk kalian semua. Saya rasa untuk pertemuan yang pertama ini sudah cukup. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.